Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat datang dan kembali lagi di channel Bang Rekap yang merekap atau merangkum film-film menarik, menegangkan, dan seru pastinya. Kali ini Bang Rekap akan merangkum alur cerita dari film yang dirilis pada tahun 2017, dibintangi oleh aktor-aktor nama yang sudah diakui aktingnya di dunia perfilman, yaitu Dwayne Johnson alias The Rock, ada Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, dan masih ada banyak lagi aktor-aktor lainnya. Berjudul Jumanji Welcome to the Jungle. Film ini sequel langsung dari film Jumanji pada tahun 1995 yang disutradarai oleh Jack Kasdan. Di mana film ini mengisahkan 4 remaja yang tak sengaja masuk ke sebuah video game tua bernama Jumanji. Yang mana 4 remaja ini juga harus bertahan dan menyelesaikan misi yang ada di game jika mereka ingin kembali ke dunia asal mereka. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Intro. Awal film pada tahun 1996 terlihat seorang pria tak sengaja menemukan sebuah papan permainan yang bernama Jumanji. Lalu papan permainan itu diberikan kepada anaknya. Seperti anak remaja lainnya, ia lebih tertarik ke video gamenya daripada sebuah papan permainan yang tampak sudah usang. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat anak itu sedang tertidur, papan Jumanji yang diletakkan di atas lemari pun mulai mengeluarkan cahaya hijau dilanjutkan dengan suara dentuman drum. Lantas anak itu mengeceknya, yang tak disangka-sangka papan permainan jadul itu berubah menjadi kaset game yang bisa dimainkan di konsol miliknya. Tanpa ada keraguan sedikit pun, anak remaja ini mencoba game tersebut. Dan tiba-tiba, dan inilah film Jumanji Welcome to the Jungle. Scene berpindah ke anak remaja lainnya yang bernama Spencer Gilpin, seorang siswa kutu buku dan seorang pecandu game konsol. Ia juga mengalami perundungan oleh teman masa kecilnya yang bernama Fridge, yang meminta mengerjakan tugas miliknya kepada Spencer. Di saat itu juga Spencer menjumpai Fridge untuk memberikan tugasnya di depan sebuah rumah tua. Here you go. Setelah selesai dengan urusannya, Fridge meninggalkan Spencer dan pergi duluan dengan teman wanitanya. Dan tak lama kemudian, pemilik rumah tersebut tiba-tiba muncul dan mengalihkan Spencer yang membuatnya ketakutan dan pergi begitu saja. Di sekolah, tepatnya di kelas, perempuan ini bernama Bethany yang sedang asik video call dengan temannya saat ujian berlangsung. Ya tentu saja itu membuat guru di kelasnya memberikan hukuman atas tindakannya. Dan kemudian waktu pelajaran olahraga berlangsung, guru memberikan instruksi kepada siswa untuk berlatih menangkap dan melempar bola. Jadi mereka harus mencari pasangan masing-masing dalam praktek tersebut. Gadis ini bernama Martha yang tidak mau mengikuti perintah dari gurunya dan menganggap pelajaran olahraga tidak penting sama sekali bagi dirinya. Otomatis gurunya yang mendengarnya harus memberikan hukuman kepada Martha. Dan di saat itu juga Spencer dipanggil untuk datang ke ruangan guru, yang ternyata perbuatan Spencer yang mengerjakan tugas Fridge sudah diketahui oleh gurunya membuat Fridge dan Spencer harus dihukum juga. Dan inilah 4 anak remaja tadi, ada Fridge, Spencer, Bethany, dan juga Martha. Mereka berempat harus dihukum berupa membersihkan gudang di sekolahnya dan juga membuka staples dari majalah-majalah lama yang ada di sana. Sementara Spencer dan juga Martha melakukan tugasnya, Bethany dan juga Fridge malah sibuk dengan hal-hal lain sampai Fridge tidak sengaja menemukan sebuah konsol game tua. Spencer yang seorang pecandu game pun mulai mencoba menghidupkannya dan saat sudah menyala, terdapat tulisan Jumanji yang pastinya game itu game yang sama yang dimainkan oleh anak remaja yang di awal. Staples, people. Staples. Terdapat 5 karakter yang tersedia. Yang pertama seorang pilot bernama Jefferson Zeppelin McDonald, yang anehnya tidak bisa dipilih. Lalu Fridge memilih karakter kedua, memiliki keahlian zoologi yang bernama Franklin Mouse Pimber. Dilanjutkan dengan Spencer yang memilih karakter ketiga, seorang arkeologis bernama Dr. Smolder Brefton. Bethany, you in? Diikuti dengan Bethany yang memutuskan untuk ikut bermain dan memilih karakter keempat mempunyai keahlian kartografi bernama Profesor Sally Oberon. Hey, yo, Staples, come on. It's your turn. Disusul dengan Martha yang sebelumnya menolak ikut memilih karakter terakhir yaitu Ruby Rowenhouse yang seorang pembunuh. Setelah semuanya sudah memilih karakter masing-masing dan saat Spencer memulai gamenya, keanehan pun terjadi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman drum dan diikuti dengan konsletnya konsol menimbulkan ledakan gelombang berwarna hijau membuat mereka terkejut. Tapi itu bukan kejutannya, secara misterius satu persatu dari mereka mulai tersedot ke dalam game Jumanji yang mereka mainkan.
Spencer yang pertama masuk mendapati dirinya sudah berada di dalam hutan dan kebingungan melihat tubuhnya mendadak sudah berubah. Ia menyadari kalau ia berada di tubuh karakter game yang ia pilih, yaitu Bravestone. Tak lama kemudian disusul dengan yang lainnya, ada Fritz yang berada di tubuh Franklin Mouse Pimbar, Martha menjadi Ruby, dan terakhir Bethany berubah menjadi Sally Oberon. Mereka berempat begitu sangat kepanikan karena mengetahui mereka berada di dalam sebuah game. Terutama Fritz yang mempunyai badan besar yang sekarang kehilangan setengah badannya, dan juga Bethany yang sekarang berubah menjadi laki-laki gendut berjenggot. Ketika mereka sibuk berdebat, tiba-tiba sesuatu keluar dari air dan memakan hidup-hidup Bethany. Tiba-tiba lagi secara misterius Bethany jatuh dari langit dan mendapati dirinya hidup kembali. Fritz dengan spontan menjelaskan hewan yang memakan Bethany adalah kudanil, dan Fritz juga menjelaskan secara detail tentang hewan itu, yang membuktikan Fritz yang memilih karakter Fimbar, seorang zoologi, secara otomatis kemampuannya berada di Fritz sekarang. Ketegangan tidak sampai di situ. Saat mereka masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi, hewan itu muncul kembali dan mengejar mereka. Bethany, get up. Bethany, get up. Dalam pelarian, ada seorang pria membawa mobil dan menyelamatkan mereka. Pria tersebut bernama Nigel, seorang NPC di dalam game Jumanji. Nigel pun menyapa karakter yang mereka pakai dan menjelaskan misi yang mereka harus selesaikan dalam sepucuk surat yang misterius sudah berada di tangan Spencer. Whoa. Surat itu menceritakan ada seorang ilmuwan bernama Profesor Russell Van Pelt, dulunya partnernya Nigel, berubah menjadi musuhnya karena mengambil batu Jumanji yang bersemayam di kuil jaguar. Itu membuat Profesor Russell diselimuti oleh kekuatan kegelapan dan dapat mengendalikan semua hewan yang ada di hutan Jumanji. Nigel yang melihat itu diam-diam mencuri permata Jumanji dari tangan Profesor Russell saat di malam hari. Dan kemudian sekarang diberikan kepada mereka, yang dimana mereka diminta untuk meletakkan batu itu kembali ke kuil jaguar, bermaksud untuk menghilangkan semua kutukan yang ada di hutan Jumanji. Nigel pun menurunkan mereka di suatu tempat dan memberikan mereka peta untuk menemukan bazar, mencari bagian yang hilang untuk menyelesaikan misi mereka. Karena yang lain masih dilanda kebingungan dan ketakutan, Spencer mencoba meyakinkan teman-temannya untuk mau mengikutinya menyelamatkan Jumanji. Damn, that is a man right there. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Singkat cerita, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, Spencer mencoba melihat peta yang diberikan Nigel, yang ternyata peta tersebut hanya kertas kosong dengan bagian atas yang tersobek. Tetapi Bethany menyangkalnya dan mengatakan itu seperti peta pada umumnya, dan itu membuat mereka menjadi satu hal. Karakter yang dipilih oleh Bethany adalah seorang kartografi atau ahli dalam peta. Jadi wajar saja hanya Bethany seorang yang bisa membaca dan melihat isi dari peta tersebut. Dan kemudian Spencer tak sengaja menekan dada kirinya dan muncullah papan informasi, kekuatan dan kelemahan dari karakter masing-masing yang mereka pilih. Seperti Spencer memilih karakter Dr. Smolder Bravestone memiliki kekuatan tak kenal takut, memanjat, kecepatan, bumerang, dan intensitas membara. Sementara kelemahannya tidak ada. Dan kemudian Martha yang memilih karakter Ruby Ravenhouse memiliki kemampuan bela diri dan bertarung dansa. Kelemahannya ada satu, yaitu racun. Lalu selanjutnya Bethany memilih Profesor Sally Oberon memiliki kemampuan di bidang penelitian seperti kartografi, arkeologi, dan paleontologi. Sementara kelemahannya tidak memiliki daya tahan tubuh. Yang terakhir, Fritz yang tidak terima dengan kemampuan dan kelemahan karakter yang ia gunakan, yang mempunyai banyak kelemahan seperti kue, kecepatan, dan kekuatan. Berbanding terbalik dengan dirinya yang asli, memiliki badan besar dan seorang atlet di sekolahnya. Walaupun ia memiliki kemampuan zoologi, itu membuatnya sangat kesal dan membenci game yang ia mainkan sekarang. I hate this game. Kemudian Bethany yang melihat peta memberitahukan ke mereka bahwa peta itu mendadak berubah, yang mana terdapat lokasi-lokasi yang ada di peta tersebut mereka anggap sebagai level rintangan yang mereka harus hadapi, di mana lokasi yang sebelumnya yang ada kudanilnya adalah level pertama. Dan mereka sekarang harus menghadapi level selanjutnya yang tepatnya di lokasi mereka sekarang. Dan secara tiba-tiba sebuah roket melintas pas di tengah-tengah mereka, dilanjutkan dengan munculnya pasukan Russell yang datang menggunakan sepeda motor dilengkapi dengan senjata. What is this game? Run! Mengetahui hal itu, mereka berusaha kabur dan menghindari semua tembakan yang dilancarkan oleh musuh, hingga mereka memasuki hutan dan berpencar menjadi dua kelompok. Sialnya, Bethany yang berlari pun tak sengaja tersandung dan harus bertahan dengan salah satu musuh.
Dan secara tiba-tiba Martha yang datang dari pepohonan langsung menolongnya dengan kemampuannya. Sementara Spencer dan juga Frisch mencoba melawan balik dengan salah satu kemampuan Spencer, yaitu bumerang. Tapi ketika Spencer melempar bumerangnya, tak disangka-sangka malah meleset, membuat lokasi mereka diketahui dan mereka harus terkepung oleh musuh. Jika tidak ada harapan lagi, tiba-tiba bumerang itu balik lagi dan mengenai semua musuh yang ada di depan mereka. It worked! Ketegangan tidak sampai di situ. Mereka harus berlari lagi dan menghindari semua musuh yang tersisa. Sampai akhirnya mereka berada di sebuah jurang air terjun yang dimana mereka mau tidak mau harus melompat agar terhindar dari pasukan Russell. Saat merasa keadaan sudah aman, tak disangka pasukan Russell berhasil menembak Martha di bagian bahunya dan seketika itu juga Martha mati. Namun tak lama kemudian Martha jatuh dari langit dan mendapati dirinya hidup kembali. Di sini Spencer menyadari satu hal, tato yang ada di tangan mereka adalah tanda jumlah nyawa mereka miliki sekarang. Di mana masing-masing karakter memiliki 3 nyawa dan sekarang kini Martha dan juga Bethany hanya tersisa 2 nyawa saja. Dan bagian yang paling mereka takutkan adalah bagaimana jika nyawa mereka habis dan harus benar-benar mati di game Jumanji ini. Game over. What do you mean game over? We better find the missing piece then. Dan saat ingin melanjutkan perjalanan, Frisch yang sudah tidak tahan lagi untuk buang air kecil pun begitu juga dengan Bethany. Yang lucunya, Bethany meminta Frisch untuk mengajarinya cara buang air kecil versi laki-laki. I may need your help. Yeah, sure. Yeah. One's it. Take it out. Fire away. We're gonna take this nice and slow and nobody's gonna get hurt. Martha, come look at my penis! No thanks. Scene berpindah ke sebuah perkemahan pasukan musuh. Terlihat juga Profesor Russell ada di sana yang telah mengetahui kedatangan Breston dan lainnya. Menyuruh salah satu hewannya untuk mencari keberadaan mereka sekarang. Sementara Spencer dan lainnya melanjutkan perjalanan ke bazar dan di tengah-tengah perjalanan mereka, Spencer dan juga Frisch mengalami cekcok yang dimana Frisch yang menyalahkan semuanya kepada Spencer yang telah membuatnya keluar dari tim dan juga harus terjebak di dalam game Jumanji ini. Spencer yang tidak mau disalahkan pun mengatai Frisch hingga Spencer harus mati jatuh ke dalam jurang. Chill out. He'll be back. Saat sudah hidup kembali, Spencer yang sekarang memiliki badan lebih besar daripada Frisch mencoba melawan balik dengan menamparnya hingga membuatnya harus tercampak cukup jauh. Tak sampai di situ, Frisch yang sudah emosian pun mencoba membalas Spencer hingga ia hampir saja jatuh juga ke dalam jurang. Spencer mencoba menenangkan Frisch bahwa mereka harus tetap bersama mau suka atau tidak, tapi mereka harus melakukannya. We have to do this together.